kita syuting nanti di tanggal 17 memang udah proses reading, workshop dan lain sebagainya selama kurang lebih hampir 2 minggu. Di situ kita coba ngulik dari naskahnya. Naskahnya kan ada 10 episode, jadi ada 10 buku. Masing-masing episode itu scene-nya bisa sampai 70 scene. Jadi kurang lebih kita harus baca sekitar 700-an scene lah gitu kan, dan mempelajari setiap karakternya itu kira-kira apa sih yang memotivasi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama masing-masing scene itu. Jadi kita bedah dulu karakternya, dan di situ baru kita coba ngebangun dari dalam diri kita untuk bisa mencerminkan si peran tersebut. Berikut juga interaksinya antara masing-masing karakter gitu. Jadi itu sih yang kita lakuin untuk persiapan. Ada adegan-adegan fightingnya juga nanti. Ya aku terus lumayan excited karena udah lama nggak main series atau film. Sebetulnya tahun lalu ada yang tayang di bulan puasa, nah kebetulan baru sekarang lagi. Satu setengah tahun. Karakter Ezra ini kuatnya di apa sih mungkin? Jadi dia yang pertama itu dia sahabatan, ibunya juga sahabatan dengan keluarganya si Aldo yang diperanin oleh Maxim. Dan di sini karakter Ezra sendiri, kalau untuk backgroundnya dia pengusaha di bidang F&B, lumayan sukses, mandiri gitu ya, walaupun dia punya kedekatan yang luar biasa sama ibunya, dan di sini dia terlihat pemerhati gitu ya, melihat sedikit-sedikit perubahan-perubahan yang dicerminkan oleh Raya gitu, yang saat dia lagi memerankan si Anna atau yang pura-pura jadi Anna kembarannya. Dan di situ mungkin pas di awal nanti akan kelihatan bahwa karakter Ezra ini kayaknya punya misi lain gitu. Apa sih sebenarnya tujuan dia, kenapa sih dia ada gitu di perkumpulan itu, yang menurut aku alasannya kenapa sangat menarik untuk dilihat dan di saat aku baca gitu, dan semoga aku bisa mencerminkan itu dengan baik sih. Jadi tantangan tersendiri buat kamu. Betul gitu. Rasanya kamu kan di sini bermainnya sebagai pria umur 30 tahun ya. Betul. Kan aslinya masih 29 tahun. Itu gimana belajarnya? 3 minggu lagi udah 27, makin dekat lah ke 30. Tapi jangan cepet-cepet kalau bisa. Ya belajarnya sih mungkin ya dari aku juga banyak teman-teman yang kisaran umur 30-an ke atas, dan aku sendiri juga mungkin pembawaannya agak sedikit lebih tua gitu ya kalau dari cara ngomong dan lain sebagainya. Tapi aku lebih mencocokkan dari dialog-dialog karakternya, dari interaksinya itu seperti apa. Dan gak semua orang yang umur 30 pasti kan juga punya sisi-sisi kanak-kanakan di dalam dirinya juga kan. Baik itu bisa dicerminkan kepada keluarga, kepada sahabat, dan lain sebagainya gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang sulit, karena bedanya nggak terlalu jauh sebetulnya. Tapi juga skripnya udah bagus sekali untuk bisa aku coba cerna gitu. Oke, ya Rasya, update dong, kemarin kan habis lamaran ya, bahagia, hari bahagia, salah satu momen bersejarah dan bahagia buat dalam hidup kamu nih, mungkin seperti apa mungkin? Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup, akhirnya aku rasa aku udah mendapatkan pasangan yang cocok, dan insya Allah ya niatnya sih dalam beberapa bulan ke depan mau nikah. Kemarin udah sempet menjalanin acara lamarannya, udah didatengin oleh kedua belah keluarga, baik dari sisi aku maupun calon aku gitu kan. Dan kemarin juga ada ibu kandung, papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin gitu, didatangi oleh keluarga kita. Kalau perkenalan, proses mungkin pacarannya sampai lamaran itu berapa lama sih? Udah lumayan lama sih, udah 5 tahun sebetulnya. Gitu. Sosoknya mungkin dari public figure juga? Bukan ya. Ya orang tua berarti udah sebelumnya juga udah kenal baik gitu loh, dari dua pihak. Udah berapa persen sih persiapannya mungkin Tasya? Sejauh ini sih ya kita coba ya pasti kan ada tahapannya gitu dari wedding organizer-nya, baik itu. Aku juga baru belajar kan, baru pertama kali nikah, alhamdulillah, insya Allah juga sekalinya aja gitu kan. Tapi prosesnya ternyata banyak ya yang harus disiapin selama kita mau nikah, baik itu dari venue-nya, dekornya, itu lumayan
menarik sih dan seru juga buat bikin acara yang spesial. Ada 70% mungkin udah ada 70% atau Kurang lebih mungkin ada. Acaranya di Jakarta. di Jakarta enggak. Tapi kamu terlibat ngurusin semuanya atau Mama atau Aku ngasih masukan sih, aku ngasih masukan mungkin dari sisi desain dekornya dan sebagainya macam. Tapi aku pasti kan pengen ini menjadi hari yang bahagia bukan hanya aku untuk aku, tapi untuk keluarga dan juga pasangan. Mama sendiri gimana? Mama sendiri? Alhamdulillah support banget. Emang Mama juga udah kenal kan dari awal rahasia waktu itu berhubungan sama calon istri kan dan dia sangat support, sangat deket juga alhamdulillah. Dan ya aku sebagai anak sih happy pasti yang lihat aku juga bisa deket sama. ya mungkin konsep dan adatnya mungkin apa sih nanti pada saat pernikahannya? Oke, kalau akadnya yang pasti sih Aceh. Gitu. Kalau apanya? Akadnya sih lumayan ya tradisional aja sih, tapi mungkin ada beberapa yang disesuaikan gitu ya. Itu kan adatnya Aceh. Kalau resepsinya sendiri mungkin udah kebayang atau udah? Kalau resepsinya sendiri kita masih mikir terus terang, tapi mungkin ada internasional karena dari sisi pasangan aku juga ada keturunan dari Jepangnya, jadi ya coba mengakomodir itu lah gitu. Berarti sekitar bulan apa nih? April atau Mei? Insyaallah nanti. Nggak mau pamali kita takut kan bahaya. Biasanya mungkin sejauh ini persiapan apa sih yang paling bikin kamu pusing? Yang bikin paling pusing apa ya? Yang menguras tenaga banget? Yang menguras tenaga, alhamdulillah sih sejauh ini belum ada ya. Dan semoga kedepannya juga nggak ada, tapi aku bawa enjoy aja sih semuanya yang harus dilakuin untuk mempersiapkan itu. Pernah ada ini gak sih sama pasangan selisih paham, misalnya kamu pengen ini karena ini namanya dua kepala kan dalam satu Enggak sih putusan. karena aku juga ngasih kebebasan untuk dia bikin acara yang bikin dia happy juga gitu. Tasya, lo ambil keputusan untuk mulai menikah karena usia kah atau karena seperti apa? Karena emang ya namanya orang berhubungan selama sekian tahun kan pasti udah ngelewatin berbagai masa dalam kehidupannya gitu kan, dan menurut aku ya kita sama-sama dari awal yakin untuk berhubungan secara serius dan ngerasa ini udah waktu yang tepatnya lah buat kejenjangan berikutnya gitu. Dari kalau boleh tahu pasangannya dari bidang apa sih? Rasa kalau kamu kan public figure nih, seni. Dia enggak sih, bukan dari entertainment. Oke. Catatan ini gimana Rasya? Belum tahu sih. Belum tahu. Ya kalau kita melihat pernikahan artis-artis yang lain kan souvenirnya lumayan wow. Apakah Rasya juga menyiapkan itu? Aku sih ya pasti menghargai siapapun yang datang gitu kan, yang menyempatkan waktunya untuk datang, dan sebisa mungkin pasti aku ngasih apa yang aku bisa, bukan untuk show off atau apapun itu, tapi ya sesuai dengan yang kemampuan aja sih. Pressure nggak? Pressure enggak. Bakal intimate nggak sih Rasya atau ada berapa undangan? Nah itu yang masih lagi dipikirin, antara yang benar-benar intimate atau yang Berapa media gitu yang diundang? Aduh, kalau itu harus dipertimbangkan dulu itu. Cak, nanti ini kan kata kamu tadi di Jakarta ya, itu bakal outdoor, garden Indoor, gitu, indoor, hotel gitu. Ada lagi? Oke. Thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Gria.